Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Riyadul Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian ketika kita dalam keadaan sakit, ternyata Allah mengutus 4 malaikat untuk mendatangi kita dengan tugas yang berbeda. Apa saja tugasnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Insya Allah banyak manfaat dan hikmah di dalamnya. Tapi sebelum lanjut terhadap videonya, yang belum sholat silahkan sholat dulu, karena tujuan hidup kita di muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seorang hambanya yang beriman, baik itu laki-laki atau perempuan, akan mengalami sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan 4 malaikat kepada orang itu. Malaikat pertama diperintahkan untuk mengambil kekuatannya, maka orang itu menjadi lemah tidak seperti biasanya. Malaikat kedua diperintahkan untuk mengambil selera makan dari mulutnya, maka ia jadi enggan makan walau terkadang merasa lapar. Malaikat ketiga diperintahkan untuk mengambil kecerahan wajahnya, maka orang-orang di sekitarnya akan melihat bahwa ia sangat pucat. Dan malaikat keempat diperintahkan untuk mengambil dosa-dosanya, maka ia terbebas dari dosa kecuali dosa yang berhubungan dengan hak-hak manusia yang disebut hakul adami. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba beriman itu sehat kembali, maka Allah memerintahkan malaikat pertama untuk mengembalikan kekuatannya, dan ia akan berangsur kuat kembali. Malaikat kedua diperintahkan untuk mengembalikan selera makannya, maka ia akan senang makan dan itu membantu memulihkan kesehatannya. Malaikat ketiga diperintahkan untuk mengembalikan kecerahan wajahnya, maka kepucatan wajahnya berangsur menghilang dan kembali cerah seperti sedia kala. 3 malaikat telah selesai melaksanakan tugasnya dan tidak lagi membawa beban apapun. Tinggal malaikat keempat yang menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya, sehingga ia tidak harus membawa seperti ketiga malaikat temannya itu. Tetapi perintah itu tidak datang-datang juga, karena itu ia memberanikan diri bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, kami berempat adalah hamba-hambamu yang patuh kepada perintahmu. Mereka bertiga telah engkau perintahkan untuk mengembalikan apa yang mereka ambil. Mengapa tidak engkau perintahkan aku untuk mengembalikan apa yang aku ambil dari hambamu itu?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemuliaan yang aku miliki tak pantas membuatku menyuruhmu untuk mengembalikan dosa-dosanya setelah aku membuatnya kepayahan karena sakit yang dialaminya." Malaikat keempat berkata, "Lalu apa ya Allah yang harus aku lakukan dengan dosa-dosa ini ya Allah?" Allah berfirman, "Pergilah engkau ke laut dan buanglah dosa-dosanya di sana." Malaikat keempat segera turun ke laut dan membuangnya di sana, dan ia terbebas dari beban sebagaimana ketiga malaikat temannya. Kemudian dari dosa-dosa yang dibuang tersebut Allah menciptakan buaya laut. Wallahu a'lam. Kalau dalam sakitnya itu sang hamba mukmin meninggal, maka ia akan pergi menuju akhirat dalam keadaan suci tanpa membawa dosa-dosanya. Tentulah dikecualikan dosa-dosa yang berhubungan dengan hak-hak Adam yang disebut hakul adami. Hal ini mungkin salah satu penjabaran dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakit panas sehari semalam adalah pelebur dosa setahun. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika seorang hamba mukmin sakit dan ia tidak bisa mengerjakan amalan-amalan istiqomah yang biasa dia lakukan waktu sehat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat mencatat pahala dari amal-amal kebaikan tersebut untuknya walau ia tidak bisa mengerjakan karena sakit yang dideritanya itu. Tentulah semua itu bisa terjadi jika sang hamba mukmin tersebut sabar dan ridho dengan kehendak Allah kepadanya, bukan justru mengadukan atau memprotes Allah yang menghendakinya sakit kepada pengunjung-pengunjung yang menjenguknya. Dalam keadaan sakit tersebut, seharusnya seorang hamba melakukan ikhtiar untuk berobat atau ke dokter, tetapi tidak boleh meyakini bahwa obat atau dokter tersebut yang menyembuhkan penyakitnya. Kalau keyakinan seperti itu tertanam, bisa-bisa ia terjatuh pada kesyirikan yang samar yang disebut syirik khofi. Karena sesungguhnya hanya Allah yang berkehendak menyembuhkannya, sebagaimana hanya Dia pula yang menghendakinya menjadi sakit. Maka ikhtiar itu ada batasnya.
Setelah itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah tentang hasilnya. Yang mana tawakal tersebut tidak ada batasnya. Jangan sampai kita terjebak dengan pameo, berusaha atau ikhtiar tanpa batas dan tidak pernah sempat untuk bertawakal. Apa jadinya kalau kita meninggal dalam keadaan ikhtiar sementara kita belum pernah atau belum sempat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.